Mengekspresikan pendapat adalah keterampilan yang berharga. Banyak situasi di mana berbicara adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Namun, pada saat yang sama, ada situasi lain di mana kita harus tetap diam dan belajar mengidentifikasi situasi untuk diam tidak kalah berharganya. Berikut beberapa situasi di mana sebaiknya kita diam. 1. Saat tidak bisa berpikir jernih. Kasus pertama, ketika kamu tidak boleh berbicara alias diam adalah ketika kamu kesulitan berpikir jernih. Ini bisa karena banyak alasan. Mungkin kamu lelah atau di bawah pengaruh atau penuh kemarahan atau penuh kecemasan. Dalam situasi ini, diam adalah pilihan terbaik. Cobalah menunggu sebentar sebelum mengutarakan pikiran kamu. Jika tidak diam dan tenang, mungkin kamu akan mengatakan sesuatu yang akan kamu sesali setelahnya. Kedua, ketika kata-katamu akan menyakitkan. Situasi kedua di mana kamu harus memilih diam adalah ketika kata-kata kamu lebih cenderung menyakitkan daripada berguna. Tentu, ada situasi ketika orang lain perlu mendengar kebenaran, meskipun mungkin keras, tetapi situasi ini lebih jarang terjadi daripada yang kita pikirkan. Pertimbangkan apakah kata-kata yang ingin kamu ucapkan akan berguna atau malah bisa menyakiti hati orang lain. Jika iya demikian, maka lebih baiknya diam. Ketiga, ketika pendapatmu tidak penting, situasi berikutnya lebih baik diam adalah ketika pendapat kamu tidak relevan. Tidak pernah mudah untuk mengakui dan menerimanya, namun diam dalam keadaan ini sangat penting, bahkan jika ego kita tidak setuju. Diam ketika tidak cukup mengetahui tentang suatu situasi atau mungkin orang lain lebih ahli atau ketika pendapat kamu tidak berdampak pada orang lain. Jika begitu keadaannya lebih baik diam, karena diam itu adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Keempat, ketika kamu tidak memiliki cukup bukti. Tentu, dalam beberapa situasi kita bebas untuk berspekulasi dan berbicara bahkan jika kita tidak memiliki bukti. Namun, ini tidak selalu benar. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang kemungkinan besar akan berdampak buruk pada orang lain, misalnya, pada tampilan fisik dan mental mereka, kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak pasti. Maka baiknya kita memilih diam. Desas-desus mungkin baik-baik saja dalam beberapa konteks, tetapi jika desas-desus kita dapat memengaruhi keputusan besar, sebaiknya ambil keputusan untuk diam. Kelima, ketika diminta untuk tidak berbicara. Diminta untuk tetap diam adalah hal yang sulit. Sebagai contoh, kamu diminta untuk mengambil kursi belakang dalam beberapa situasi, misalnya dalam beberapa konteks pekerjaan atau dalam keadaan lain, dan itu dapat membuat kita ingin angkat bicara dan tidak mau diam. Namun, yang terbaik adalah menahan dorongan itu dan bukannya emosi. Coba pikirkan mengapa kita diminta untuk diam? Bukankah mendengarkan dan belajar juga bisa baik dalam situasi ini? Keenam, saat kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya karena merasa harus menambahkan sesuatu, bukan berarti harus menambahkannya. Sebaliknya, mungkin harus mendukung apa yang dikatakan orang lain. Mungkin terasa canggung mengatakan bahwa kamu tidak memiliki sesuatu untuk ditambahkan, tetapi biasanya lebih baik diam daripada bicara demi bisa berbicara. Diam sejenak dan biarkan diri kamu mengakui bahwa memang tidak ada yang perlu ditambahkan.